Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi kami tentang aspek-aspek formal perencanaan pajak. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, yang kedua ada Faulia Agustina, dan yang ketiga ada Eca Sofia, yang keempat Syevina Ika, dan yang kelima Dani Putulan. Baik, langsung saja kami akan menjelaskan tentang aspek-aspek formal perencanaan pajak. Nah, yang pertama, perencanaan pajak itu apa sih? Perencanaan pajak ini merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam lingkup peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu, sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Tujuan perencanaan pajak apa aja sih? Nah, ada menghilangkan atau menghapuskan pajak sama sekali, dan menghilangkan atau menghapuskan pajak dalam tahun berjalan, menunda pengangguran penghasilan, dan lain-lain. Namun terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak, yaitu tidak melanggar ketentuan perpajakan, secara bisnis masuk akal, dan yang terakhir bukti pendukungnya memadai. Kriteria wajib pajak patuh. Nah, berawal dari pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak paling lambat 3 bulan sejak permohonan diterima untuk pajak penghasilan dan paling lambat 1 bulan sejak permohonan diterima untuk pajak pertumbuhan nilai. Nah, dasar hukum wajib pajak tersebut sendiri ada dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 KMK 03/2007 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per/1/PJ 2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dan prosedur dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang ketiga ada Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE-2/PJ 2008 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu wajib pajak patuh. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Faulia Agustina dengan NIM 826. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang syarat dan kriteria. Yang pertama, tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan. Penyampaian surat pemberitahuan tahunan tepat waktu dalam 2 tahun terakhir. Yang kedua, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. Itu dikecualikan untuk tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Yang ketiga, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah. Yang keempat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya ada keuntungan BP patuh. Adanya perlakuan khusus untuk restitusi PPh dan PPN
Untuk restitusi PPh paling lama 3 bulan dapat diterbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Sedangkan PPN paling lama 1 bulan. Lalu ada mendapat perlakuan khusus dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Seperti yang tertera di Undang-Undang Nomor P11/BC/2005 dan P24/BC/2007 menyebutkan bahwa wajib pajak patuh mendapatkan fasilitas mitra utama atau MITA sehingga atas impor yang dilakukan bisa melalui jalur prioritas. Yang ketiga ada pencabutan WP patuh. Ini ada 4. Yang pertama, wajib pajak terlambat menyampaikan SPT masa lebih dari 3 masa pajak untuk semua jenis pajak. Yang kedua, dalam suatu masa pajak ternyata tidak memenuhi kriteria. Yang ketiga, terdapat penyampaian SPT masa yang lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa-masa pajak berikutnya. Dan yang keempat, wajib pajak terlambat menyampaikan SPT masa untuk 2 masa pajak atau lebih berturut-turut untuk semua jenis pajak. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ica Sylvia Nurfadilah, NIM 2018-310-917. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang waktu dan masa berlaku wajib pajak patuh. Wajib pajak mengajukan permohonan setidaknya sebelum tanggal 20 Januari. Umumnya wajib pajak mengajukan sejak bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, itu tersebut termuat dalam pasal 2 ER/PJ-PJ-2008. Next. Selanjutnya ada penghindaran sanksi administrasi perpajakan. Aspek formal dan administratif. Nah, kewajiban perpajakan bermula dari implementasi Undang-Undang Perpajakan. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Untuk dapat menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik, diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang selanjutnya selaras dengan pengelompokan hukum pajak, aspek formal administrasi maupun aspek material yang perlu dimengerti dan dipahami untuk dapat mengeliminir sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Next. Nah, di sini ada aspek administrasi. Aspek administrasi dari kewajiban perpajakan meliputi yang pertama, ada kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau NPPKP. Nah, apa sih NPWP, apa sih NPPKP? Rekan-rekan nggak asing ya dengan istilah NPWP atau NPPKP. NPWP atau nomor pokok wajib pajak merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Sedangkan NPPKP yaitu nomor pengukuhan pengusaha kena pajak yang merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak lewat surat pengukuhan PKP. Nah, adapun 4 kewajiban NPWP tadi. Yang pertama ada mendaftar NPWP. Yang kedua menghitung dan memperhitungkan. Yang ketiga ada setor. Yang keempat ada lapor. Nah, selanjutnya ada menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Nah, pembukuan dan pencatatan itu apa sih? Pembukuan itu merupakan suatu proses pencatatan yang dimana dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca,
laporan laba rugi yang untuk periode tahun pajak tersebut. Nah, siapa sih yang wajib melakukan pembukuan? Yang pertama ada badan, yang kedua ada WPOP. Nah, WPOP ini meliputi pekerja bebas dan usahawan yang omsetnya di atas 4,8 miliar. Nah, sedangkan pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Nah, siapa sih yang wajib melakukan pencatatan? Yang wajib melakukan pencatatan yaitu WPOP yang bukan pekerja bebas atau usahawan yang omsetnya di bawah 4,8 miliar. Nah, selanjutnya ada membayar pajak, menyampaikan SPT, dan di samping memotong atau memungut pajak. Nah, membayar pajak itu dengan menggunakan formula SSP, yaitu surat setoran pajak. Nah, setornya itu bukan di kantor pajak, melainkan bisa di pos atau di bank. Dalam sistem perpajakan, selalu dipisahkan antara assessment dan payment. Assessment yang berlaku saat ini adalah self-assessment, yang dimana kewajibannya itu untuk menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri. Sedangkan sistem pembayarannya yang berlaku dapat dilakukan sendiri oleh WP maupun melalui pemotongan oleh pihak ketiga atau withholding system. Nah, pembayaran pajak sebagai transfer sumber daya yang sesuai dengan peraturan undang-undang, maka pembayaran pajak harus direncanakan secara baik supaya jangan sampai terjadi pemborosan. Nah, yang selanjutnya ada menyampaikan SPT. Menyampaikan SPT itu merupakan surat pemberitahuan. SPT sendiri ada dua, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa itu periode bayarnya bulanan, per tanggal 10 atau 15 bulan berikutnya. Kalau SPT tahunan itu periode bayarnya tahunan. Terus yang selanjutnya atau yang terakhir, kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan pajak oleh WP. Jika WP melakukan pelunasan itu, maka kewajiban perpajakannya akan berakhir. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syaifina Ika Listiadi dengan NIM 2018-310919. Di sini saya akan administrasi pajak. Sanksi pajak sendiri merupakan hal yang sangat dihindari oleh seluruh wajib pajak, baik individu maupun badan. Tetapi pada faktanya, masih banyak wajib pajak yang terkena sanksi pajak itu. Ini dikarenakan banyak wajib pajak, individu maupun badan yang tidak sadar bahwa mereka sering mengulang kesalahan yang sama saat menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka. Oleh sebab itu, untuk menghindari sanksi pajak, kita harus mengetahui apa saja kesalahan yang dapat menimbulkan sanksi pajak itu. Yang pertama adalah lupa membayar pajak. Ini merupakan salah satu penyebab utama dari pengenaan sanksi pajak oleh DJP kepada wajib pajak individu atau pribadi maupun badan. Adalah lupa pembayaran tanggal pajak atau tanggal pelaporan pajak. Entah itu karena perusahaan mungkin terlalu sibuk dalam urusan perusahaan atau menyebabkan bagian pengurusan pajak perusahaan atau WP pribadi lupa dalam pembayaran pajak itu sendiri maupun pelaporan pajak itu sendiri. Yang kedua adalah menunda-nunda pembayaran pajak. Menyebabkan wajib pajak pribadi ataupun badan terkena sanksi pajak. Tidak hanya sanksi karena telat membayar pajak, tapi juga wajib pajak bisa terkena sanksi karena telat penyampaian SPT. Sebab jika surat pemberitahuan tahunan atau SPT dilaporkan tidak tepat pada waktunya, wajib pajak akan dikenakan sanksi pajak berupa denda dan bunga. Nah, yang ketiga adalah penggelapan pajak.
Penggelapan pajak adalah sebuah tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi jumlah nominal pajak yang akan dibayarkan atau pajak terutangnya, atau bahkan melakukan cara-cara ilegal agar lolos dari kewajiban membayar pajak. Cara-cara ilegal ini dilakukan dengan menyembunyikan fakta dan memalsukan data secara sengaja dari pihak pajak yang berwenang. Nah, penggelapan pajak ini sebenarnya sangat dilarang oleh DJP atau perpajakan. Kenapa? Karena di sini wajib pajak melakukan penyembunyian fakta dan memasukkan datanya secara sengaja. Nah, next. Melihat cukup beratnya sanksi administrasi pajak yang sudah dijelaskan oleh sebelumnya, ada baiknya kita mengetahui bagaimana caranya agar terhindar dari sanksi administrasi pajak tersebut. Berikut adalah cara agar terhindar dari sanksi administrasi pajak. Yang pertama adalah mengisi SPT dengan jujur, benar, dan cermat. Agar tidak terjadi kesalahan data, pastikan wajib pajak, baik pribadi maupun badan, benar dalam pencatatan nominalnya, rinciannya jelas, lampirannya juga lengkap. Karena apa? Karena ini merupakan salah satu yang menyebabkan WP ini terkena sanksi administrasi. Karena di Indonesia sendiri itu menggunakan sistem self-assessment atau di mana perusahaan atau WP ini mempunyai hak untuk menghitung pajaknya sendiri, maka dari itu harus dilakukan dengan jujur, benar, dan cermat agar terhindar dari kesalahan data. Yang kedua adalah teliti dalam memungut atau memotong pajak. Tidak hanya jujur, benar, dan cermat, namun juga teliti dalam memungut dan memotong pajak. Jika tidak, WP tersebut akan terkena sanksi administrasi pajak senilai 50% hingga 100%. Yang ketiga adalah mengisi faktur pajak dengan cermat. Jika tidak mengisi faktur pajak dengan cermat, akan terkena denda sebesar 2%. Yang keempat adalah jangan memberi faktur pajak palsu. Selanjutnya, menyetel alarm untuk setiap tanggal pembayaran dan pelaporan pajak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kebanyakan WP ini lupa dalam melakukan pembayaran maupun pelaporan pajak, sehingga cara agar terhindar dari sanksi administrasi pajak tersebut adalah menyetel alarm atau membuat agenda sebagai pengingat tanggal pembayaran dan tanggal pelaporan pajak. Yang terakhir adalah bayar laporan pajak. Nah, ini juga merupakan cara atau tips agar terhindar dari sanksi administrasi pajak. Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penyebab wajib pajak terkena sanksi pajak adalah pajak. Setor dan lapor secara online ini merupakan solusi yang bisa digunakan wajib pajak untuk menghindari sanksi pajaknya. Di Indonesia sendiri sebenarnya pembayaran pajak atau pelaporan pajak secara online ini sudah ada sejak lama. Tinggal masyarakatnya atau warga negaranya yang ini juga bisa mempermudah mereka untuk melakukan bayar dan lapor pajak secara online itu dengan mudah, bisa dari rumah dan tidak perlu datang ke kantor DJP sendiri. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Niputu Wulan Saswati Dewi dengan NIM 2018-310928. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai tata cara pengelakan pajak. Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak atau tax planning, di mana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya. Sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.
Selanjutnya adalah cara pengelakan pajak. Yang pertama adalah pergeseran pajak. Pergeseran pajak ini adalah pemindahan atau pentransferan beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, yang dimana memungkinkan bagi penerima pajak tidak menanggung pajaknya. Di pergeseran pajak ini ada dua, yaitu pergeseran pajak ke depan dan pergeseran pajak ke belakang. Pergeseran pajak ke depan ini pergeseran yang terjadi dari pabrik, kemudian mentransfer beban pajaknya ke penyalur dan akhirnya ke konsumen. Contoh dari pergeseran pajak ke depan ini adalah pajak pertambahan nilai pada penjualan rokok. Kemudian ada pergeseran pajak ke belakang. Yang dimaksudkan adalah beban pajak ditransfer dari konsumen melalui faktor distribusi kepada pabrikan. Kemudian cara pengelakan yang kedua adalah pengecualian pajak. Di pengecualian pajak ini adalah pengecualian pengenaan pajak yang diberikan kepada perorangan atau badan berdasarkan undang-undang pajak. Contoh dari pengecualian pajak di sini adalah bantuan sumbangan, kemudian harta hibah, warisan. Nah, yang ketiga adalah tax avoidance. Nah, tax avoidance di sini adalah penghindaran pajak yang berupa upaya untuk mengurangi atau meminimalkan pajak. Di sini tindakan ini tuh legal dengan memanfaatkan celah atau kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kemudian yang keempat ada penyelundupan pajak atau tax evasion. Nah, di sini itu upaya penghindaran pajak yang lebih mengarah pada penggelapan pajak dan merupakan tindakan yang ilegal. Nah, dilakukannya itu dengan cara yang bertentangan dengan hukum perpajakan yang berlaku, di mana WP sendiri atau wajib pajak itu sudah memiliki niat untuk tidak membayar pajak. Kemudian ada yang kelima adalah transformasi. Di transformasi ini adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan padanya. Jadi ini tuh dibebankan langsung ke pabriknya. Nah, caranya itu biasanya dilakukan oleh produsen sehingga kenaikan harga jual tidak menurunkan harga pasar. Kemudian ada kapitalisasi pajak yang terakhir. Nah, ini tuh pengurangan harga objek pajak yang besarnya sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh si pembeli. Kapitalisasi ini biasanya terjadi pada pembeli harga tetap seperti tanah atau gedung, di mana setiap pembelian tanah atau gedung itu akan dibebani pajak balik nama. Nah, di sini tuh si pembeli itu tidak mau menanggung beban pajak balik nama itu. Jadi dia mengalihkan beban pajak itu kepada penjual. Jadi dengan demikian harga beli tersebut menjadi berkurang. Nah, selanjutnya rekan saya akan menjelaskan sedikit cuplikan video tentang contoh kasus dalam materi yang sudah kami bahas. Kasus perpajakan yang menjerat Google cukup menyita perhatian publik. Hingga akhir 2016, kasus tersebut belum juga selesai. Setelah berbulan-bulan lamanya, pemerintah mendesak pihak Google untuk membayar tunggakan pajaknya. Awal mula kasus ini mencuat ke permukaan adalah ketika Dirjen Pajak mengumumkan bahwa Google memiliki hutang pajak senilai 1 triliun rupiah, ditambah lagi dengan tunggakan pajaknya senilai 400%, yang totalnya bahkan mencapai 5 triliun rupiah. Otomatis dari pihak Google menyatakan sikap penolakan dan terlihat seperti tidak kooperatif, hingga pada akhirnya pemerintah memberikan penawaran, yakni keringanan pajak berupa fasilitas pengampunan pajak. Pihak Google hanya membayar setengah dari yang semestinya dibayarkan. Ternyata, setelah dikurangi angka yang cukup besar, angka tersebut masih dianggap terlalu besar oleh pihak Google. Pada November 2016, terdapat kecerahan dari pihak Google, di mana pihaknya pun melakukan kalkulasi hitungan baru dan memberikan hitungan barunya terkait dengan jumlah denda pajak yang harus mereka bayarkan. Namun, ternyata angka yang ditawarkan pihak Google sangat kecil dari denda yang harus dibayarkan semestinya. Setelah proses negosiasi panjang, akhirnya pada tahun 2017 Google telah menyepakati kepastian pembayaran pajak tertunggak tahun 2015.
Namun ternyata Google hanya membayar pajak 5 miliar rupiah ke pemerintah Indonesia. Data ini didapat harian kontan dari audit Ernst & Young. Dari hasil audit, Google hanya membayar 5 miliar ke pemerintah karena pendapatan 2015 mereka yang hanya 187,5 miliar rupiah. Menurut perhitungan petugas pajak, seharusnya Google membayar pajak ke pemerintah sebesar 450 miliar rupiah. Perhitungan tersebut diambil dari data hasil audit Ernst & Young. Pendapatan Google Asia Pasifik dari penjualan di Indonesia mencapai 109,2 juta dolar. Data ini tidak sinkron dengan pemasukan Google di Indonesia tahun 2015 lalu. Malah, dari dokumen didapat kontan, setengah lebih total pendapatan Google asalnya didapat dari Indonesia. November 2017, setelah melakukan negosiasi cukup panjang, Google akhirnya menunaikan kewajibannya dengan membayar pajak penghasilan tahun 2015. Dan akhirnya, untuk ke depan, Google juga akan membayar pajak sebesar 25% dari laba yang diperolehnya setiap tahun. Penerimaan pajak ini dilaporkan oleh Dirjen Pajak periode 2015 hingga 2017.